Jejak rasis Yusuf Kala ditemukan di Belanda. Wow, 13 gereja dirusak. Wah, ini Adi Armando, kita dengar dulu. Dalam kondisi itu, JK yang ketika itu menjabat sebagai pimpinan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bicara melalui 2 stasiun milik organisasi mahasiswa itu. JK menginstruksikan semua anggota HMI dan organisasi muslim lainnya untuk mendatangi masjid terdekat pada jam 8 malam. Wih, Setelah sembahyang Isya, massa yang terkumpul langsung melakukan penyerangan terhadap fasilitas-fasilitas keagamaan. Salam saudaraku, di konten kali ini kita akan membahas terkait berita-berita yang lagi panas belakangan ini, yaitu ceramahnya Yusuf Kala yang viral ya, yang mengatakan bahwa ajaran Islam dan Kristen itu sama ya, sama-sama ada mati syahid katanya seperti itu. Walaupun kemudian dia membantah bahwa itu hanya merupakan penggalan video, dan kalau videonya dilihat secara utuh, sebenarnya maksud dia tidak begitu. Walaupun ini sudah dilaporkan ya, dilaporkan ke polisi, udah banyak lembaga-lembaga Kristen yang melaporkan, karena dianggap Yusuf Kala ini sok tahu tentang ajaran agama Kristen, dan walaupun dia juga sudah bantah, tapi akhirnya ini rame teman-teman, bahkan dianggap bisa menimbulkan kegaduhan, karena banyak juga influencer-influencer politik yang membahas tentang hal ini, dan salah satunya itu adalah Ade Armando teman-teman, dan sekarang situasinya lagi panas nih antara JK dengan Ade Armando. Nah itu yang akan kita bahas dalam konten kali ini ya. Ade Armando dipolisikan dan ternyata pernah bongkar rekam jejak Yusuf Kala. Ada datanya di Belanda. Dia fitnah saya, kata Yusuf Kala ya. Nah ini adalah satu hal yang lagi panas ya belakangan ini teman-teman. Dan memang saat ini Ade Armando sendiri itu pun sedang dilaporkan oleh beberapa loyalisnya JK ya mungkin ya, yang mengatasnamakan orang-orang Maluku. Dan kita dengar dulu ya, ini tanggapan daripada JK terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ade Armando di dalam konten-kontennya. Buntut ceramah mati syahid, JK ingatkan Ade Armando jangan bicara seenaknya. Oke, kita dengarkan. Yang menyatakan bahwa begini keadaan benar. Jangan ada Armando ngomong seenaknya saja. Dibilang lagi bahwa diperintahkan. Siapa yang bilang perintahkan? Perintahkan mati. Nah, ada itu. Hah? Makin gila dia ngomongnya. Kalau dari Pak JK sendiri bagaimana langkah berikutnya setelah konferensi pers hari ini? Ya mereka tadi teman para tokoh agama itu diharapkan untuk mensosialisasikan tentu lewat anda semua media semua untuk apa itu uh, agar masyarakat memahami jangan mau dipecah belah oleh orang-orang yang memfitnah itu. Apakah akan melakukan langkah hukum dari Pak JK? Saya masyarakatlah terserah kalau yang merasa dipecah belah akan mengajukan terserah aja. Kan sudah ada teman-teman dari Maluku, NTT, dari Sulawesi. Karena dia merasa dengan itu mereka dipecah belah. Yalah. Serahkan saja kepada masyarakat. Pak JK ada mencium kepentingan politika daripada dari para pelapor? Hah? Ya, supaya dia tahu saja keadaan sebenarnya. Oke, jadi itu bantahan dari JK ya, terkait dengan video ceramahnya yang viral di kampus UGM teman-teman. Dan memang salah satu yang disorot tentang tanggapan videonya ini adalah Ade Armando. Karena Ade Armando sempat bahas juga di beberapa kontennya teman-teman. Dan JK juga dilaporkan oleh beberapa lembaga Kristen terkait dengan ceramahnya. Kita semua sudah tahu tentang hal itu. Tapi ternyata teman-teman situasinya berbalik. Saya nggak tahu sudah sejauh mana pelaporan daripada lembaga-lembaga Kristen yang sudah melaporkan JK. Apakah sudah ada proses atau hanya hilang begitu saja? Karena sudah ada bantahan dari JK. Kemudian juga dia sudah kumpulkan beberapa tokoh-tokoh agama ya,
yang mengatakan bahwa JK itu tidak ada hubungannya dengan kasus kerusuhan di Ambon dan lain sebagainya. Mereka udah klarifikasi semuanya. Dan sekarang situasinya berbalik, malah Ade Armando dan Permadi Arya yang dilaporkan oleh beberapa ini kayaknya lawyer ya, yang mengatasnamakan masyarakat Maluku. Kita dengar dulu apa yang mereka sampaikan. Baik itu Muslim maupun Kristen, pada hari ini kami mendatangi Polda Metro Jaya dalam rangka membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana penghasutan dan provokasi yang diduga dilakukan oleh saudara Ade Armando dan Permadi Arya melalui media sosial. Karena itu kami ingin menyampaikan beberapa tanggapan dan pandangan sebagai berikut. Yang pertama, kita ketahui bersama bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang mengandung pengertian bahwa hendaknya segala permasalahan yang ada harus diproses melalui jalur-jalur hukum yang berlaku. Karena itu kami sebagai warga negara yang taat hukum dan punya kesadaran etis datang untuk melaporkan saudara Ade Armando dan Permadi Arya dengan harapan agar mereka diproses melalui jalur hukum yang berlaku untuk memberikan keadilan, kepastian berkeadilan dan kemanfaatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berharap agar badai kegaduhan ini bisa cepat berlalu. Nah, yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa akibat atau dampak dari potongan video ceramah Bapak Yusuf Kala pada saat ceramah di mimbar Masjid Kampus UGM yang telah dipotong ya dan kemudian didistribusikan atau ditransmisikan oleh saudara Ade Armando melalui channel YouTube Cokro TV dan akun Facebook Permadi Arya, itu menimbulkan kegaduhan dan keonaran yang nyata di ruang publik maupun masyarakat. Dan hal itu telah memantik pandangan negatif, rasa kebencian dan permusuhan dari saudara-saudara umat beragama tertentu untuk menyerang kehormatan dan martabat Bapak Yusuf Kala. Bahkan mereka ikut menyerang agama Islam, Al-Quran dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Saya hakul yakin bahwa kalau video itu diposting dalam keadaan yang utuh, tidak dipotong-potong seperti yang kita lihat gaduh sekarang, maka masyarakat tidak akan terkontaminasi. Oke, jadi itu yang disampaikan oleh lawyer ini sepertinya ya, yang mengatasnamakan masyarakat Maluku, teman-teman. Jadi mereka sendiri membantah segala tuduhan yang dilontarkan kepada JK terkait videonya yang viral itu ya. Dan mereka menganggap bahwa ada yang sengaja melakukan hal ini dengan cara memotong videonya. Dan mereka menganggap bahwa kalau videonya dilihat secara utuh itu tidak begitu isinya. Ya walaupun diksi-diksi yang dipakai saya pikir itu berbahaya sebenarnya. Terkait itu dipotong ataupun tidak dipotong videonya, itu diksinya berbahaya. Karena dia sudah masuk di dalam ranah agama yang bukan agamanya. Dan kita ingat ya kasus Ahok yang pada waktu dia di demo berjilid-jilid bahkan sampai akhirnya masuk penjara. Itu juga sebenarnya hampir mirip. Ya, dia mengutip satu ayat Quran kalau nggak salah itu dari Al-Maidah ya, yang dikutip, kemudian dipotong videonya. Ada yang memotong videonya, kemudian viral, dan akhirnya dia di demo berjilid-jilid, dan walaupun sudah didatangkan saksi ahli, video fullnya sudah ditampilkan, tetap dia masuk penjara, teman-teman. Jadi beda perlakuan ya dengan JK ini. Ya kita tahu sekarang JK laporannya mungkin tidak diproses juga, tidak sampai masuk di ranah situ. Beda perlakuan memang antara mayoritas dan minoritas ya, antara JK dan juga Ahok. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh ormas ini ya dari masyarakat Maluku, teman-teman. Dan kita dengar dulu apa yang disampaikan oleh Ade Armando terkait dengan hal ini. Ya, dalam kontennya di Cokro TV ya, dia mengatakan saya tidak mengadu domba umat Islam dan Kristen. Saya tidak memfitnah Pak JK. Kita dengar dulu. Kembali jadi sasaran tembak. Baru saja saya dikirimi sebuah flyer, sebuah meme yang berisi peringatan dari kelompok Bugis Makassar. Mereka bilang,
Camkan, Bugis Makassar itu pelaut ulung, tidak takut dengan ombak dan gelombang. Di bawah peringatan itu ada foto saya dengan teks Wanted Bugis Makassar. Mereka bilang termul ini memfitnah tokoh Bugis Makassar dengan Oke teman-teman, jadi Ade Armando ini selain daripada dia dilaporkan, ternyata dia juga mendapat ancaman ya. Sampai ada fotonya dia wanted Bugis Makassar ya, bahwa dia ini dianggap memfitnah toko Bugis Makassar yaitu Pak JK itu sendiri dengan memotong dan mengedit videonya. Jadi dia wanted nih, banyak orang-orang Makassar yang sekarang ini lagi memberikan ancaman kepada eh siapa ini Ade Armando teman-teman ya. Ya walaupun kita tidak tahu seperti apa, tapi ini Ade Armando sendiri yang merasakan bahwa banyak ancaman yang ditujukan kepadanya mengatasnamakan Bugis Makassar teman-teman. memotong dan edit ceramah Pak Yusuf Kala karena ingin membenturkan Pak JK dengan umat Kristiani. Pengirimnya adalah Andiadi 1305. Lantas ada chat WA dari seseorang yang nampaknya berlokasi di luar Jawa. Dia bilang, saya memecah belah umat. Dia bilang, saya termul keturunan PKI. Dia bilang, dia itu terlibat dalam perang di Ambon dan di Papua. Dan dia bilang, kalau dia ke Jawa, dia akan cari saya. Maki-makian terhadap saya serupa juga menyebar di berbagai kolom komentar medsos. Bahkan ada yang menulis cukup panjang dengan nada setengah ilmiah tentang saya yang disebarkan melalui grup WhatsApp. Perlukah saya khawatir? Saya rasa tidak, karena saya memang sudah biasa hidup di bawah tekanan ancaman karena apa yang saya ungkapkan kepada publik. Saya tidak ingin terlihat sombong, tapi saya sih percaya, selama yang saya lakukan benar, Tuhan akan selalu melindungi. Oke, lumayan juga nyalinya si Ade Armando ini ya. Kalau teman-teman tahu, dulu dia ini pernah dipukulin ya, waktu demo di mana begitu ya. Dipukulin sampai berdarah-darah teman-teman. Tapi ternyata pengalaman itu tidak membuat dia jerah. Katanya atas nama kebenaran dia tidak takut, dia tidak khawatir ya teman-teman. Kita lanjut. Kali ini yang jadi pusat tuduhan adalah bahwa saya dengan sengaja ingin mengadu domba umat Islam dan Kristen, dan saya juga dituduh memfitnah Pak Yusuf Kala. Tentu saja itu keliru. Kedua tuduhan itu saya tolak. Karena itu demi menjaga nama baik saya, kali ini saya ingin jelaskan duduk perkaranya. Tuduhan itu menyebar gara-gara podcast saya di program Kupas Berita Cokro TV pada 9 April 2026. Di podcast itu saya tampil bersama dua host Cokro TV lainnya, Egracia Salsabila dan Cindy Florensin. Judulnya, kok Yusuf Kala bilang orang Kristen diperintahkan bunuh orang Islam? Judulnya sih memang terkesan sensasional. Tapi terus terang kami tidak mengada-ada. Itu juga bukan sekedar clickbait. Kami saat itu membahas ceramah Pak JK dalam sebuah acara di Masjid UGM Yogyakarta. Dalam ceramahnya, Pak JK membahas mengapa agama gampang dijadikan alasan konflik, seperti di Ambon dan Poso. Pak JK mengatakan, dalam agama Islam, membunuh atau dibunuh orang Kristen akan membawa si pembunuh itu mati syahid. Begitu juga, dalam agama Kristen, membunuh atau dibunuh orang Islam akan membawa si pembunuh mati syahid. Pak JK menegaskan ajaran Islam dan Kristen soal kematian syahid itu sama. Itu bukan kalimat kami ya. Saya dan kawan-kawan tidak mengedit-editnya atau memanipulasi kalimat asli. Pak JK memang mengatakan itu. Kami bertiga berdiskusi dengan merujuk pada sejumlah video yang sudah beredar di TikTok dan Instagram. Yang menyebarkan potongan video itu bukan kami ataupun tim Cokro TV. Kami di Cokro TV sangat peduli dengan persoalan hubungan antar umat beragama. Kami selama ini senantiasa mengingatkan semua warga Indonesia adalah keluarga, terlepas dari latar belakang suku, agama, ras, etnisitas, kelas ekonomi. Karena itu kami dalam podcast tersebut mengatakan, kami prihatin mengapa Pak JK mengatakan begitu, apalagi tentang agama orang lain. Cindy yang adalah pemeluk Kristen mengatakan bahwa dalam agamanya tidak ada perintah untuk membunuh. Demikian pula saya menjelaskan dalam Islam juga tidak ada perintah membunuh orang Kristen. Dalam ajaran Islam memang ada perintah Tuhan untuk berperang. Tapi tidak ada yang menyatakan bahwa kalau umat Islam membunuh orang Kristen akan memperoleh surga. Dengan begitu kami menganggap pernyataan Pak JK berbahaya karena bisa menyesatkan masyarakat. Menurut kami Pak JK adalah tokoh terkemuka dan berpengaruh yang pandangan-pandangannya didengar masyarakat. Kalau Pak JK mengatakan begitu, bisa banyak orang Islam mengikuti ajaran tersebut.
Karena itulah kami merasa harus meluruskannya. Kami tidak mengecam dengan bahasa kasar. Kami rasa kami cukup sopan mengingatkan Pak JK. Tapi ternyata Pak JK dan kubunya tidak bisa menerima kritik kami begitu saja. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya. Ini memang ada beberapa durasi lagi, tapi intinya yang saya tangkap dari kontennya Ade Armando ini, mereka menolak dituduh sebagai provokator atau sengaja menyebarkan fitnah mengenai Pak JK ya. Jadi mereka menolak akan hal itu, justru mereka sebenarnya sedang menanggapi atau meluruskan video yang sedang beredar yang viral pada waktu itu terkait dengan mati syahid. Jadi ini bantahan daripada Ade Armando. Tapi teman-teman, sebenarnya tidak sampai di situ saja. Karena Ade Armando ini ternyata dia punya rekam jejak. Dia sering membicarakan Yusuf Kala. Salah satunya adalah video yang pernah dia unggah, ini sekitar 2 tahun yang lalu teman-teman. Sudah ditonton 551.000 orang atas nama channel Cokro TV. Judulnya, Yusuf Kala berkilah ia tidak rasis soal dominasi Tionghoa. Ini sudah 2 tahun yang lalu. Nanti teman-teman bisa saksikan secara lengkap ya di YouTube kalau teman-teman mau tahu. Tapi di dalam video ini yang saya ada beberapa poin yang disampaikan oleh Ade Armando yang perlu kita tangkap dan kita perhatikan. Ternyata Ade Armando mengatakan bahwa jejak rasis Yusuf Kala ditemukan di Belanda. Bahkan di sini ada 13 gereja dirusak dan lain sebagainya. Ya, walaupun memang ini bukan sebuah kesimpulan yang mutlak ya, tapi dalam konten ini Ade Armando saya pikir cukup berani di dalam membahas tentang Yusuf Kala ini. Mungkin ini juga salah satu penyebab kenapa akhirnya banyak orang yang termasuk Pak Yusuf Kala lah ya, yang tidak suka dengan Ade Armando. Karena kan kita tahu sendiri, Yusuf Kala ini kan memang sudah seperti rahasia umum ya. Banyak orang sudah menganggap Yusuf Kala ini adalah tokoh yang provokator. Bahkan dianggap sebagai sengkuni, pembuat gaduh, dan lain sebagainya. Ada stigma-stigma seperti itu teman-teman. Bahkan kasus Poso dan Ambon itu juga banyak masyarakat yang berpikir bahwa dalangnya itu adalah Yusuf Kala. Walaupun memang tidak ada bukti konklusif yang benar-benar bisa menyatakan hal demikian. Tapi ini adalah pembicaraan dari lisan ke lisan. Dan tapi di sini Ade Armando memaparkan sebuah data. Kita dengar. Menjabat sebagai pimpinan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bicara melalui 2 stasiun milik organisasi mahasiswa itu. JK menginstruksikan semua anggota HMI dan organisasi muslim lainnya untuk mendatangi masjid terdekat pada jam 8 malam. Setelah sembahyang Isya, massa yang terkumpul langsung melakukan penyerangan terhadap fasilitas-fasilitas keagamaan. Dalam aksi penyerangan terjadi perusakan terhadap 9 gereja Protestan, 4 gereja Katolik, 1 asrama biarawati, 1 akademi teologi, 1 kantor Persatuan Mahasiswa Kristen, dan 2 sekolah Katolik. JK pada dasarnya memang rasis. Informasi yang saya peroleh ini memang bukan tentang sikapnya terhadap Tionghoa. Yang disebut dalam kisah ini adalah soal sikap JK terhadap umat Kristen. Dalam informasi itu diungkapkan bahwa di masa mahasiswanya JK diketahui terlibat dalam aksi rasial anti-Kristen. Cerita ini termuat dalam disertasi doktoral Mujibur Rahman di Universitas Leiden, Belanda. Menurut Mujibur Rahman, JK diduga terlibat dalam penyerangan terhadap beberapa fasilitas keagamaan di Makassar pada 1 Oktober 1967. Penyerangan itu didahului pernyataan seorang guru agama Kristen yang menyerang Nabi Muhammad. Dewan Gereja-Gereja di Indonesia mengakui bahwa guru tersebut memang telah mengeluarkan pernyataan yang melecehkan Nabi Muhammad. Namun, itu adalah pandangan pribadi sang guru. Tak bisa dihindari, protes umat Islam pun meledak. Suasana menjadi mencekam, fasilitas keagamaan itu. Tapi yang jelas, penyerangan dilakukan setelah massa berkumpul di masjid karena seruan JK. Bagi saya, kisah itu merupakan petunjuk bahwa dalam diri JK memang ada kecenderungan rasisme. Saya pribadi sangat menyayangkan sikap Yusuf Kala. Sebagai seorang pengusaha besar, JK seharusnya menjadi teladan bagi rakyat Indonesia untuk jauh-jauh menanggalkan kecurigaan dan kebencian terhadap kaum Tionghoa dan umat Kristen yang adalah bagian sah dari bangsa Indonesia. Oke, jelas ya teman-teman ya.
Ade Armando sendiri dengan tegas mengatakan bahwa JK punya kecenderungan rasis. Bahkan dia tadi memaparkan ada sebuah disertasi dari seorang tokoh Islam ya, namanya tadi Musrarudinta siapa ya, teman-teman nanti ulang videonya. Dan itu ada disertasinya di Belanda, di Leiden ya. Dan itu tadi dipaparkan oleh Ade Armando terkait dengan masa lalu JK ketika dia masih bagian dari HMI ya, Himpunan Mahasiswa Indonesia, pada waktu dia masih mahasiswa. Jadi ini yang disampaikan oleh Ade Armando, teman-teman. Makanya mungkin ini juga yang akhirnya menjadi penyebab kenapa Ade Armando ini kemudian dilaporkan. Ya, karena ini video 2 tahun lalu ini, teman-teman. Kemudian jika kita kaitkan dengan video yang terbaru di mana JK mengeluarkan ceramah yang dianggap kontroversial, akhirnya rame lagi, teman-teman. Dan stigma terhadap JK itu menguat kembali dengan apa yang disampaikan oleh Ade Armando terkait bahwa JK adalah seorang yang rasis. Nah, ini teman-teman yang harus kita ketahui. Nah, sekarang kita lihat ke depannya ya seperti apa. Dan memang Ade Armando sudah dilaporkan oleh masyarakat Maluku, katanya bahkan jadi wanted juga. Dan kita lihat seperti apa nanti proses pelaporannya. Apakah Ade Armando bisa memaparkan data ataupun bukti-bukti terkait rekam jejaknya Yusuf Kala, dan kita nggak tahu nanti seperti apa prosesnya, teman-teman. Jadi intinya JK dilaporkan oleh lembaga-lembaga Kristen, tapi prosesnya tidak tahu sudah sejauh mana. Dan sekarang malah orang-orangnya JK, saya nggak bilang orangnya secara langsung, tapi ada yang mengatasnamakan masyarakat Maluku, ternyata melaporkan juga Ade Armando karena dianggap sebagai biangnya atau orang yang dibalik kegaduhan ini. Ya, walaupun tadi Ade Armando sudah meluruskan beberapa hal ya, bahwa bukan dia yang motong video, dia hanya menanggapi dan meluruskan. Tapi video rekam jejak 2 tahun yang lalu di channel Cokro TV itu dia jelas-jelas mengatakan bahwa JK itu punya kecenderungan rasis, teman-teman. Nah, ini menarik nih, kita lihat aja nanti seperti apa ya, teman-teman. Kedepannya ya kalau bisa sih ini harus terus diproses ya, sehingga kita nanti bisa lihat mana yang benar dan semuanya transparan ya. Apakah Ade Armando yang benar bahwa JK adalah seorang yang rasis, atau sebaliknya ya, kubunya JK yang menang dan akhirnya Ade Armando dinyatakan sebagai orang yang provokator atau fitnah terhadap JK. Kita lihat saja, teman-teman ya, semoga semuanya prosesnya berjalan dengan baik lah, dengan transparan, jangan mandek gitu ya. Karena seringkali kalau udah elit-elit politik nih yang kasus-kasus seperti ini, nanti tiba-tiba mandek begitu aja prosesnya, nggak ada tindak lanjut dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu aja yang mau saya tanggapi dalam konten kali ini ya. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati, selalu